Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di pagi hari yang penuh barakah ini, kembali mengaji, kembali menuntut ilmu, kembali belajar. Mudah-mudahan semua yang hadir baik dari jauh maupun dekat. Itunya rusak. Ini pakai ini. Insya Allah semuanya Allah berikan kesehatan, keafiatan, semua hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang menuntut ilmu dengan meraih ilmu yang bermanfaat. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kehidupan Allah selalu berikan kepada kita banyak tantangan. Setiap urusan-urusan yang datang dalam hidup, sadar gak sih seringkali kita tuh berdoa, ya Allah tolong mudahkan. Sering gak ibu-ibu? Kalau ada masalah mintanya ya Allah tolong mudahkan gitu ya. Tolong mudahkan. Padahal terkadang Allah beri sama kita suatu kesulitan agar kita belajar bagaimana menghadapi kesulitan. Kalau semua hal dalam hidup maunya mudah, pasti kita gak akan pernah pinter-pinter. Kalau semua urusan dalam hidup pengennya enak, pasti kita gak pernah belajar-belajar. Coba kalau setiap anak yang dikasih ujian pengennya yang gampang-gampang aja, berarti kan ketahuan ya kalau kecerdasannya cetek. Kenapa? Karena dia cuma mau jawab pertanyaan yang gampang-gampang aja. Orang dalam hidup begitu juga. Yang pengen hidupnya semua tuh mudah. Ya Allah tolong mudahkan. Emang gak boleh Ustazah doa begitu? Boleh. Tapi di sini kita mau belajar. Kenapa kadang-kadang Allah tuh kasih kita kesulitan. Dan apa yang kita jalani tidak selalu dimudahkan. Karena di balik sulit yang Allah berikan kepada kita, dengan Allah menjauhkan kita dari kemudahan, hakikatnya Allah sedang ingin menguji kita. Allah sedang ingin menuntun dan membimbing kita. Allah mau ngajarin kita. Jadi kalau sewaktu-waktu kita hidup lalu kita temukan ada masalah dalam hidup itu gak mudah, kita gak usah jadi orang yang paling kewalahan. Poinnya tuh bukan mudah, tapi sejauh mana mau berusaha. Masalahnya tuh mau seberat apa gak jadi soal. Yang penting kita mau berusaha. Karena ternyata Allah itu selalu menjawab apa yang terjadi pada hidup sesuai dengan usaha yang kita perbuat. Siapa yang berusahanya makin kenceng, hasilnya makin baik. Siapa yang berusahanya makin santai, pasti hasilnya juga santai. Hasilnya tidak sama seperti usahanya. Kenapa? Oh iya, kalau orang pengen usahanya kecil tapi pengen hasilnya enak, ini kan menyalahi aturan yang berlaku yang ada. Jadi Bu, kalau kamu jalanin rumah tangga lalu kamu merasa kenapa sih rumah tangga saya sulit sekali?
Padahal di situ bukan tentang soal mudah atau sulitnya, tapi seberapa kamu mau berusaha menjalani rumah tangga itu. Jalani rumah tangga itu dengan penuh keyakinan bahwa saat kamu berusaha memperbaiki semua yang terjadi dalam prahara rumah tangga, disitulah Allah akan berikan kepada kita jawaban dari setiap permasalahan. Tapi kalau kita semua menghadapinya maunya mudah, udah kalau yang ribet-ribet tinggalin aja. Pengennya semua yang enak-enak. Kalau ini yang ruwet-ruwet kayaknya ganti aja gitu ya. Mau yang mana yang diganti? Suaminya? Na'udzubillah min dzalik ya. Yang mana yang mau diganti? Suaminya, ini kayaknya ruwet nih saya berurusan sama dia. Loh Bu, kalau semuanya mau cuman enak, nggak mau ada sulit di situ, berarti kita sama dengan apa? Sama dengan orang yang nggak pernah dewasa. Berarti kita sama dengan orang yang kalau hidup maunya gampang-gampang, enak-enak. Bukannya seorang anak tadinya dijadikan raja, kemudian dia harus berusaha karena dididik melalui fasenya. Dari fase pendidikan dia akan tumbuh menjadi anak yang dewasa. Begitu juga kan kira-kira hidup kita semua. Ada waktunya kita dikasih enak, ada waktunya kita harus merasa sulit. Dan ada waktunya kita harus dewasa dalam menyikapi setiap urusan dalam hidup. Berarti Bu, sekarang masalah apapun yang datang, ini bukan soal masalahnya mau gampang. Dewasa gak kamu dalam nyikapin masalah? Kalau ada masalah milihnya ngapain? Ngambek, diem, menjauh, atau mungkin nangis, atau mungkin terpuruk. Di situ kan Allah bakal lihat, oh usahanya cuma nangis. Gitu. Iya dong. Berarti dalam menghadapi masalah usahanya cuma nangis. Kalau usahanya nangis ya pantas saja masalahnya nggak selesai-selesai. Oh begitu ada masalah kamu ngapain? Oh kamu diem aja. Sambil meratapi hidupku kok gini-gini amat gitu. Semakin kita begitu, semakin kita nggak akan ketemu sama yang namanya jalan keluarnya. Tapi kita akan selalu dibenturkan dengan jalan buntu. Akhirnya apa? Diamnya kita makin diam, masalahnya nggak kunjung usai. Begitu juga saat kita hari ini mendapatkan masalah karena ekonomi. Banyak kan orang yang hari ini diuji urusan ekonomi. Rezekinya katanya susah ya nyari uang hari ini. Lah pertanyaannya kalau hari ini nyari uang susah, kenapa masih tetap ada orang kaya? Berarti opsinya bukan tentang nyari uang susah. Kamu terlalu fokus dengan susahnya, tetapi tidak pernah cari jalan keluarnya. Jadi yang difokusin susahnya, nyari kerjaan susah, dapat uang susah. Kenapa? Karena emang kerjanya selama ini cuman mengandalkan itu semua. Tapi kalau yang kita hadapi dengan ujian-ujian ekonomi yang Allah kasih sama kita hari ini, lalu kita fokus pada jalan keluarnya, bagaimana mencari rezekinya, bukan minta mudahnya. Karena kamu kalau mau dapat rezeki tapi minta mudah, kamu lagi mimpi. Kan gitu. Pengennya duduk di rumah ada kayak yang nganterin duit. Nah, ini kan lagi mimpi namanya. Iya kan? Lagi duduk-duduk di rumah ada kayak yang nganterin sekoper gitu. Iya, ada yang nganterin sekoper. Lah dari mana sumbernya? Sesuatu yang seolah bagi kita nggak masuk di logika kita, gimana mau dapatnya? Tapi Allah kasih kita semuanya ada sebabnya. Sejauh mana kita berusaha di dalam mendapatkan itu semua, disitulah titik usaha yang Allah akan nilai. Kayaknya nih orang yang jarang tidurnya, banyak kerjanya, banyak dapat hasilnya. Sementara yang senang tidur, santai-santai, kalau orang bilang leha-lehe, nah, gitu. Kaum rebahan berarti disebutnya. Yang maunya santai aja, terus tiba-tiba hayal pengennya punya rumah 1000 meter.
Iya, cita-cita pengen rumah. Yang begitu mah jangan 1.000, 100 juga susah. Jangan 1.000, 100 juga susah. Apalagi dengan orang yang hidupnya tibang nungguin jebolan warisan. Ceritanya kakek buyutnya punya tanah gede di pusat kota. Tiap hari bangun tidur cuman hayal, nih tanah kalau gol. Nih tanah kalau gol, ampe tua nggak gol-gol. Sampai dilanjutin sama cucunya lagi, nggak gol-gol. Kenapa bisa begitu? Ya karena kamu sedang menyalahi aturan. Orang haus, bisa nggak dahaganya hilang hanya dengan dia diam aja? Haus aja nggak bisa hilang dahaganya kecuali kamu minum. Maka usaha untuk menghilangkan dahaga dari minum, usaha itu yang membuat kamu hilang dahaganya. Sekarang orang pengen enak hidupnya, apa yang sudah kamu lakukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, yang pengen hidup enak berarti dia harus banyak usaha dalam memperbaiki hubungan sama Allah, memperbaiki hubungannya dengan Rasulullah, memperbaiki hubungannya dengan agama Allah. Semakin dia menjaga haknya Allah, menjaga haknya Rasulullah, dia jaga apa yang menjadi haknya selaku orang yang beragama Islam, maka pasti hidupnya akan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada tuh orang rajin ibadah, dekat sama Allah, dekat sama Rasul, katanya dunia ngejar dia. Benar apa kagak? Berarti usahanya dia lewat jalur apa? Dia lewat jalur dekat sama Allah. Jadi kalau ada orang mau pakai alibi, orang soleh juga kagak cari duit, orang soleh bengong aja duitnya ya, usaha dia mendekatkan diri sama Allah. Sholatnya nggak kayak level sholat kita, Bu. Ngajinya nggak level-level sholat, nggak apa ngajinya kita. Ibadahnya nggak level-level kalengan ibadahnya kita. Mereka punya hubungan yang baik dengan mereka memperbaiki urusan agama, memperbaiki ikatan dengan Allah dan Rasulnya. Dari situ jalurnya Allah akseskan, semua pintu rezeki masuk kepada mereka. Nah kalau kagak ngapa-ngapain, sholat tiba ngepas, ngaji tiba ngepas, kalau ditanya kagak kerja, rezeki kan ditanggung sama Allah gitu. Terus begitu seret, dia ngadunya juga sama Allah kan, nangisnya sama Allah. Iya Bu, mirip kita. Seperti apa? Orang yang cuman maunya mudah, tapi usahanya kagak. Pengen semuanya diberi kerenggangan, diberi kenikmatan, tetapi di dalam menjemput dari semua kemudahan, kita nggak mau dibenturkan sama kesulitan. Padahal nggak ada jaminan mudah kalau sebelumnya tidak datang sulit. Apa yang Allah dahulukan? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Allah tidak jaminkan kemudahan kalau Allah tidak datangkan kesulitan. Artinya kesulitan yang Allah datangkan itu untuk memberikan kepada kita kemudahannya. Kalau Allah tidak datangkan sulit, mana ada mudah? Jadi hukumnya terbantah. Kalau orang hari ini logikanya gitu ya, kepengennya selalu hilang dahaga tanpa ada usaha meminum air untuk menghilangkan dahaga, itu telah menyalahi aturannya. Seperti orang hari ini yang berandai-andai hidupnya pengen bahagia, hidupnya pengen sejahtera, hidupnya rumah tangganya pengen indah-indah aja, pengen punya anak-anak yang bahagiain dia aja, cita-citanya tinggi, kepengen semuanya enak, tapi lupa. Apa usahamu dalam membina rumah tangga? Apa usahamu dalam mentarbiah anak-anak? Apa usahamu dalam menjaga keutuhan usaha? Apa usahamu dalam menjaga ikatan antara sesama? Apa usahamu? Terus tiba-tiba pengen semua orang cinta aja sama kita gitu. Ini sama aja lagi orang-orang yang begini lagi mimpi, dan ternyata hari ini banyak sekali orang mimpi. Ya. Banyak sekali orang mimpi. Makanya kita ingat baik-baik, hari ini kalau kita tahu
bahwa ternyata di balik sulit Allah janjikan kita mudah. Berarti yang harus kita hadapi bukan mencari mudahnya, hadapi sulitnya. Hadapi sulitnya, Bu. Kalau kamu hari ini sulit dengan urusan rumah tangga, hadapi sulitnya. Kalau hari ini kamu sulit dalam menghadapi urusan ekonomi, hadapi sulitnya. Kalau hari ini kamu sulit karena menghadapi semua watak manusia, hadapi sulitnya. Karena tanpa kamu menghadapi semua kesulitan itu, kamu tidak akan pernah menemukan kemudahannya. Yang berani menghadapi kesulitan, pasti Allah akan pertemukan dia dengan kemudahan, karena kemudahan adalah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sekarang kita lagi dibenturkan sama masalah, ya pengen mudah, jangan mau loncat. Hadapi masalahnya. Yakinkan di hatimu ada Allah yang akan memudahkannya. Bukan sibuk cari mudahnya. Sibuk cari mudah lupa masalah, bukannya hilang, salahnya malah tambah masalah. Semoga Allah jaga kita semua. Insya Allah dengan kita semua meminta kepada Allah tuntunan, hidayah, bimbingan. Ya Allah, tiap kali ada masalah yang datang, tolong bimbing kami untuk bisa menghadapi setiap masalahnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada nasihat Al-Mawa'idh fil Ahadithil Qudsiyah. Alhamdulillah kita sudah masuk kemarin Al-Mau'idhah Hadi Asyar ya. Oh ini salah ini. Ada dua tandanya. Oh, oke. Yang punya buku boleh buka halaman 69, betul nggak? Kayaknya belum selesai kemarin. Ya benar Adam, la yadkhulul jannah illa man tawadha. Ya. Halaman berapa? Kayaknya kemarin belum kelar. Ini khilaf ini. Ikhtilaf ini. Ella halaman mana? Halamannya di sini di 69. Yang lain? 69 juga. Karena suara banyak yang 69 jadi 69. Baik. Ya, bismillah. Berarti kita masih di nasihat 27 ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Ya bani Adam, la yadkhulul jannah illa man tawadha'a li 'azamati wa qata'a an-nahara bi dhikri wa kaffa nafsahu 'anil syahwat min ajli fa inni awil gharib wa u'ammin al-faqir wa ukrimul yatim wa akunu lahu kal abir rahim walil aramili kazzawjil atuf asy-syafug faman kanat hadhihi sifatahu kuntu mujiban lahu idza da'ani syai'an astajibuhu wa idza sa'alani a'taituhu farhamu anfusakum ya ibadi fa innal abdan dha'ifah was safar ba'id wal haml thaqil was sirat daqiq wan nagid basir wal gadi rabbul alamin. Duhai anak cucu Adam, kita dipanggil la yadkhulul jannah illa man tawadha'a li 'azamati. Ini satu ultimatum yang mana Allah katakan tidaklah akan masuk surga seseorang di antara kita kecuali yang merendahkan dirinya di bawah kebesaran aku. Enggak ada yang masuk surga kecuali orang itu orang yang tawadhu. Orang yang merendahkan diri untuk kebesaran Allah. Bukan orang yang menyombongkan diri. Bukan orang yang merasa paling hebat sendiri. Tapi orang yang layak untuk masuk ke dalam surganya Allah
adalah justru orang yang di hatinya murni memiliki sifat tawadhu. Sifat tawadhu ini mahal ya Bu. Merasa diri ini rendah di mata siapa? Allah. Memiliki hati yang tunduk tanpa ada merasa hebat, nggak merasa layak. Karena kadang-kadang kita nih punya sifat mudah dipengaruhi oleh amal perbuatan sendiri. Jadi kadang-kadang kita nih sholat ngaji, tapi kita ngerasa tuh sholat ngaji kita udah paling bener. Ya. Kadang kita ngaji, kita sedekah, kita ngerasa tuh kayaknya sedekah kita tuh udah yang paling-paling. Padahal Al-Habib Anis Al-Habsyi Solo, ya, rahimahullah. Beliau pernah ngasih nasihat sama saya, bukan sama saya sih, sama semua gitu. Apa nasihatnya? Beliau bilang kalau kita mau bersedekah, bahkan ini di babnya sedekah aja. Kalau kita mau bersedekah, biasakan jangan terkesan kita hebat. Contohnya ya, kalau ini uang. Uang itu kan lembaran umumnya. Kalau kita sedekah, jangan membiasakan seolah-olah uang di tangan lalu kita yang menyodorkan uang. Kita kadang-kadang suka sedih ya, ngelihat mohon maaf seperti tukang parkir yang mencari nafkah dari lahannya parkir, atau tukang yang ngaturin mobil mau muter balik dan lain sebagainya. Itu sering kita temukan orang yang ngasih uangnya dilempar. Betul ya? Kalau kamu tanya dari sisi etika itu baik atau tidak? Ya jelas nggak baik. Kita kan mestinya menghargai kita yang di mobil, dia yang di jalanan. Kalau kita jajan abang-abang jalanan gitu ya, sebisa mungkin kalau menurut kita harga yang dia berikan mungkin lebih mahal daripada biasa kita belanja, maklumin aja. Karena dia mau jualan di tengah terik matahari, di tengah hiruk pikuk jalanan yang begitu gersang. Duduk di samping jalanan itu gak enak, kita nungguin bis aja gak nyaman. Tapi mereka mau panas-panasan, gerah-gerahan dengan langsung disorot oleh terik matahari. Mereka mau jualan, jual kerupuk, jual minuman, jual apapun itu. Kalau mau nawar tuh nawar sebisa mungkin hindarin. Karena kalau bisa sekalian nolongin gitu, itu kan benar tuh. Tapi kalau dari sisi memberinya, kita tetap harus punya etika. Walaupun kita yang ada di mobil, dia yang ada di jalanan, etika nomor 1. Gak boleh kita ngerasa mentang-mentang kita di mobil, dia di jalanan, jadi kadang-kadang mau ngasih asal lempar. Maka Al-Habib Anis itu ngingetin, ini duit nih. Kalau ngasih orang butuh, biasain jangan ngasih begini aja, jangan katanya. Langsung gitu duit dikasih, terus diapain? Letakkan uang itu di tanganmu, minta dia yang ambil uangnya. Ngajarin tawadhu, walaupun hakikatnya biasanya kita kalau ngasih kan begini ya. Al-yadul ulya khairu min yadus sufla, kata Nabi, tangan di atas lebih utama daripada tangan di tapi kadang-kadang nih berasa tangan di atas nih hati nggak baik. Kan gitu. Kita nih suka ngerasa tangan di atas, jadi kayak hati kita nih suka seenaknya gitu. Jadi diajarin tawadhu, walaupun kamu tuh suka memberi, tapi setidaknya tanamkan di hati kamu bukan orang yang paling hebat di antara yang memberi. Di antara bab tawadhu yang beliau ajarin, ini uang, letakkan tanganmu, atasnya uang, minta dia yang ambil. Hebat gak kalau dia yang ngambil? Dia yang ngambil, tangan dia di atas, tangan kita yang bawa, padahal kita yang ngasih. Iya kan? Kita yang begini aja, ambil. Hakikatnya kan yang butuh mereka kita. Walaupun potret dari gambaran kehidupan mereka yang butuh kita, tapi sejatinya ada sesuatu ranah yang tak terlihat, hakikatnya kitalah yang butuh pahala, makanya kitalah yang menempatkan posisi seolah kita yang butuh sama mereka. Kita yang punya,
tapi kita nggak belagak kayak orang yang paling punya. Taruh uangnya di tangan, suruh mereka ambil dengan tangannya. Satu, harga diri mereka tidak merasa terinjak, tapi mereka merasa diorangkan, walaupun mereka merasa dari orang bawahan gitu. Ya kan gitu Bu ya. Masya Allah, itu adab. Itu Al Habib Anis pernah ngingetin, kalau ngasih tangan kamu gini, suruh orang itu yang ambil uangnya. Makanya sedih kalau tiba-tiba ngelihat orang main uang receh, dikeluarin begitu aja. Seburu-burunya kamu mending diklakson daripada gak punya etika. Mending diklakson sama orang belakang yang minta kita buru-buru. Mending diklakson daripada kita gak menghargai orang. Kalau yang klakson orang belakang sama-sama di kendaraan juga. Sementara mereka yang di jalan repot ngaturin mobil berhenti buat kita bisa jalan. Subhanallah kan gitu, biar kita bisa lewat. Dia yang gampangin, maka jangan ngegampangin itu. Itu diantara bab tawadhu tuh mahal. Segitu tawadhu sama orang jalanan. Begitu juga tawadhunya kita sama siapa aja Bu, kita diminta tawadhu. Allah bilang waqfid janahaka. Kata Allah, rendahkan janahaka, maksudnya ibaratnya sayapmu, jangan belagak-lagak di depan siapa? Orang tua kita. Udah sampai di titik level berapa aja kemampuan dan kesuksesan, kalau udah sama orang tua kita mah nunduk aja. Kita nunduk aja. Orang tua mau ngomelin kita kayak gimana, nunduk aja kita sama orang tua. Kita nggak punya, waktu kita nggak punya masuk ke dunia ini nggak bawa apa-apa. Mereka lah yang membuat kita punya, kan gitu. Apa yang mereka beri gitu kepada kita, kan gitu. Abain tuh. Walaupun dalam prosesnya kita harus dibenturkan dengan ujian orang tua dengan beraneka ragam adatnya. Setiap orang tua punya adat. Ya. Tapi ujiannya apa? Waqfid janahaka. Kita diminta suruh nurunin sayap, ngerendahin diri depan orang tua kita. Jangan ngerasa hebat. Punya ilmu kek, punya uang kek, punya kejabatan kek, punya pangkat kek, punya apa. Aduh, orang tua mah harus selalu di kepala kita. Orang tua harus selalu di kepala kita. Itu. Kemudian selanjutnya Allah suruh kita merendahkan diri sama siapa lagi? Lil mu'minin. Sama orang mukmin, kata ulama bilang gini, ya ini yang dimaksud orang mukmin bisa orang soleh, bisa guru, bisa saudara-saudaramu seiman tentunya orang-orang mukmin. Ngajarin sama kita, jangan merasa hebat sendiri. Kalau sama orang mau berasa dia yang paling hebat, antepin aja. Diemin aja. Iya kan? Dia mau ngomong saya ini kaya. Bahasanya gitu. Iyahin aja. Iya. Kan dia yang merasa paling kaya. Enggak apa-apa. Faktanya walaupun ternyata kita lebih kaya, gak usah repot ngumumin ke orang kita yang paling kaya. Gak usah. Kalau dia merasa saya ini paling pinter, bahasanya gitu. Sok ambil tuh. Paling pinter ambil, paling pinter. Gak apa-apa. Iya, walaupun hakikatnya ternyata kita dahulu para ulama suatu waktu pernah ketemu sama anak-anak muda. Yang mana anak-anak muda ini notabene-nya baru, kalau kita bilang baru pinter gitu ya. Baru pinter. Kan kadang-kadang kalau ketemu gini suka ada yang merasa sedang menggebu-gebu karena merasa yang paling pinter. Ketemu nih sama ulama senior. Ulama yang tentu ilmunya gak kalah gitu ya. Ngomong, tahu nggak? Sekarang tuh ilmu tuh begini, seolah dia yang paling paham. Ulama yang
punya sifat tawadhu, dia akan mengikuti alurnya. Oh iya, Masya Allah. Pernah dengar nggak? Ini baru pertama kali dengar. Kalau bilang antepin aja. Dia mau bergaya-bergaya yang paling pintar, paling tahu, paling paham, antepin aja, biarin aja. Kita jadilah belaga orang yang paling gak paham di situ. Kenapa? Allah kalau sudah mau punya mengangkat derajat seseorang, justru orang-orang yang derajatnya diangkat sama Allah bukan orang yang suka klarifikasi. Ya. Allah kalau udah mau ngangkat derajat orang, orang yang klarifikasi nggak ada pengaruhnya buat Allah. Yudhillu man yasha wa yu'izzu. Allah mampu merendahkan siapa yang ia kehendaki. Allah juga maha mampu meninggikan derajat siapa yang Allah ingin tinggikan derajatnya. Allah mampu. Itu gak ada kesulitan buat Allah. Kita selaku orang yang mau direndahin sama siapa aja, kalau Allah udah bilang naik kamu, naik juga tuh nama. Maka PR-nya tawadhu itu luar biasa. Karena tawadhu itu paling sering dibenturkan sama harga diri. Jadi orang kadang-kadang kalau ngerasa harga dirinya terinjak, wah gak terima dia. Karena ini harga diri saya. Lah justru tawadhu itu menafikan harga diri sendiri. Ya, karena kita murni ingin mengharap pandangan Allah. Murni mengharap pandangan Allah. Gak peduli sama siapa kita. Status kita yang dianggap sama orang gak ada ilmunya, kagak paham, gak ngerti, bukan siapa-siapa, antepin aja. Iya, antepin aja. Entar juga dia yang malu sendiri. Yang penting kitanya selalu jaga sifat tawadhu. La yadkhulul jannah. Gak masuk surga. Oh, kecuali orang yang hatinya merendah untuk kebesaran Allah. Selanjutnya siapa lagi? Wa qata'an nahar bidzikri. Dan orang yang masuk surga kata Allah adalah orang yang menghabiskan siang harinya untuk selalu mengingatku. Di waktu siang sibuk, bukan untuk urusan dunia, tetapi justru di waktu siang sibuknya dia untuk mengingat Allah. Yang bisa menyibukkan dirinya di waktu siang untuk ibadah, untuk kajian, untuk hadir di tempat-tempat kebaikan, alhamdulillah. Tetapi di luar sana juga banyak orang yang bahkan usahanya, kerjanya, air keringat yang keluar dari tubuhnya justru terhitung zikir juga di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang mereka lakukan itu adalah pencarian rezeki yang halal. Tujuannya untuk memberi nafkah yang benar kepada ahli keluarganya, anak keturunannya. Itu juga mereka-mereka orang tidak bisa dinafikan seolah kerja. Berarti dia gak sama kita. Enggak, Bu. Allah tuh tidak sesempit itu dalam melihat orang yang mengingat dia. Ada orang yang duduk menyebut nama Allah tapi hatinya kemana-mana. Ada orang yang kelihatan sibuk dengan pekerjaannya tapi hatinya sama Allah. Ini hal yang berbeda. Jadi jangan hukumin orang karena pekerjaannya. Oh, ini orang ngaji berarti pasti dia yang ingat sama Allah. Belum tentu. Oh, ini orang yang kerja pasti orang yang lalai sama Allah. Belum tentu. Siapa tahu nanti kapan-kapan ibu ditunjukkan sama Allah. Ada orang yang sedang kerja dengan Grabnya, kerja dengan Gojeknya umpamanya. Tapi sepanjang dia bekerja mulutnya solawatan sama Nabi Muhammad. Akan selalu ada orang yang seperti itu. Ada orang yang ternyata dia sibuk mengangkat kerja menjadi kuli. Katakan dia selalu membawa beban berat. Tapi lisannya gak berhenti untuk berzikir kepada Allah. Akan selalu ada yang seperti itu. Begitu juga orang yang mungkin dengan pekerjaannya tetapi hatinya selalu tertaut, membayangkan majelis, membayangkan tempat kebaikan, membayangkan ilmu, bahkan tidak sungkan saat dia berkomunikasi dengan temannya yang tidak sesibuk dia, yang punya waktu senggang untuk hadir kajian di mana-mana, dia bertanya, hari ini dapat ilmu apa aja?
Mungkin itu bukan circlemu, tapi orang yang seperti itu ada. Ada, Bu. Yang merasa dia kehilangan kebaikan karena kesibukannya, sementara di sini kadang-kadang kita yang disibukkan dengan kebaikan terancam kebaikan kita hilang karena merasa yang paling benar di antara yang ada. Ingat, Allah tuh lihat siapa yang ingat. Ingat dengan hatinya, mengingat dengan lisannya. Karena apa? Dia selalu menyertai Allah di dalam setiap kesibukannya. Dia di rumah mungkin ngurus suami, di rumah mungkin ngurus anak, atau di rumah karena sakit, atau mungkin dia sibuk bekerja di luar karena tanggung jawab dan lain sebagainya. Mereka tidak menjadi tolak ukur yang notabene-nya lebih buruk dari kita, tidak. Bisa jadi mereka lebih mulia daripada kita. Karena hari ini kadang kita ngaji aja tidak dinafikan. Banyak orang pergi ngaji tapi lupa tanggung jawab sama suami. Ayo. Gitu. Kalau mau compare-comparean, nggak semua dari kita tuh benar. Enggak. Di sana ada suami yang teriak-teriak, bininya nggak pernah kelihatan. Kata istri saya ngaji mulu katanya. Pergi gelap, pulang gelap katanya. Ya Allah, masa iya sampai gitu-gitu amat, Bu? Harus ingat-ingat tuh. Karena hadirnya kita kajian di mana-mana, jika di situ ada tanggung jawab yang kita abaikan, terutama urusan rumah tangga, kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, Bu. Berarti kan cerminan kita nih, walaupun kelihatannya kita sibuk dengan kebaikan, notabene-nya kita belum tentu terhitung orang baik. Karena kita ternyata punya urusan di rumah tangga yang gak benar kita urusin. Itu benerin, Bu. Harusnya peluang kita yang diberi kesempatan sama Allah bermajelis, duduk kajian, harusnya kita orang yang paling mencerminkan rumah tangga yang paling ideal. Ngurus suaminya paling getol, ngurus anaknya paling getol, ngerapiin rumah tangganya paling getol. Kenapa? Soalnya istrinya orang pengajian, kan enak begitu. Ini malah yang bilang orang suaminya rumahnya ada yang bertamu ke sana. Ya Allah Pak, rumahnya berantakan banget, ada istri. Oh, istri saya kagak pernah di rumah. Istri saya ngaji mulu. Jadi punya kayak nggak punya ya Pak. Baik-baik tuh yang begitu. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi selalu saya ingetin. Ya saya ingetin. Mau datang berpagi-pagi tuh mikir. Emang ibu kepengen datang berpagi-pagi katanya biar di depan, biar natap ustazah gitu ya. Saya mah bilangin, lah kalau ibu mati-matian pergi mau natap ustazah tapi ninggalin tanggung jawab sama suami, ibu nggak dapat berkah. Lah itu yang di jalanan duduknya di trotoar, datang telat bukan karena bangunnya kesiangan, tapi datang telat karena genahin suami dulu. Ayo, datang telat karena genahin suaminya. Ngerapiin makanan suami, kagak ngelihat mukanya ustazah yang mana katanya. Ustazah yang mana mukanya, kagak ketemu, kagak ngelihat, boro-boro ngadepin, boro-boro mandangin. Bisa jadi dia yang dapat pahalanya lebih banyak. Saya mah bilang mah bener, itu bukan tolak ukurnya. Karena dalam perkara itu semua kita harus imbangi, Bu. Ngaji-ngaji bagus, positif, tapi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Gitu. Tuh diingetin tuh, Bu. Ini bukti ya para suami kalau saya ngingetin istrinya. Saya ngingetin para istri. Jadi kalau mau datang benahin dulu, gitu. Dan gak usah sampai pagi-pagi buta gitu. Iya kalau suaminya, kecuali ibu janda.
Janda-janda mah terserah dah gitu. Kan kalau janda punya anak, anaknya masih kecil perlu diurus, jangan sampai malu-maluin nitip sama tetangga. Ya gitu kira-kira. Jangan berpagi-pagi sampai ngelupain tanggung jawab. Jangan. Urusin dulu. Walaupun ibu nggak ketemu muka ustazah, nggak sempet natap ustazah, aduh kayaknya kurang resep. Jangan ngurusin resep. Ya. Jangan ngurusin resep pokoknya, urusin yang bener aja. Iya, harusnya seperti itu yang benar. Orang makin ngaji makin benar rumah tangganya, makin ngaji makin rapi rumah tangganya. Ya, jangan beralasan sudah ngaji kemana-mana nyampe rumah paling capek dia. Iya, suami juga capek, ibu capek, komunikasi nggak baik, banyak terjadi pertengkaran di situ. Jaga Bu. Perempuan katanya tidurnya harus lebih pulas dari laki-laki. Kan gitu, karena perempuan lebih ekstra capeknya. Itu kan biasanya perempuan yang ekstra capek di rumah. Bukan capek di majelis. Kalau capek di majelis ya malu kita mau ngaku capek. Udah kemana-mana ngadepin suami capek, ngos-ngosan. Malu Bu, malu. Ini kan majelis itu kesenangan kita dalam mencari kebaikan, ya kan? Diredoin sama dia bonus buat kita. Saya bilangin, diridoin dia tuh bonus buat kita. Jadi kalau pulang majelis jangan sekali-sekali tuh muka ditekuk depan dia. Jangan Bu, gitu. Besok nggak dikasih sama dia. Nggak, yang manis mukanya, yang enak dilihat. Karena itu bukan ranah yang berhak dia terima dari kita. Saya mah ingetin, gak pantas Bu. Ya, kita yang senang, kita yang nyari kesenangan, bukan berarti di rumah harus menanggung apa dari perbuatan kita yang enak di luar. Sehingga di dalam rumah kita nunjukin yang kagak enaknya. Anak mah bikin ini, mama capek bikin sendiri. Anak hilang momennya, suami sini temenin saya ngopi, ngantuk. Tahu itu ya, tapi saya doain mudah-mudahan jemaah saya jangan ada yang kayak gitu. Biar pada baik-baik jadi istri, pada solehah di mata suami, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, paham ya sampai di sini. Jaga itu hal-hal kayak gitu. Jadi kadang tidak menjadi ukuran seseorang itu siang harinya disibukkan dengan kebaikan berarti dia baik. Dengan juga begitu orang yang siang harinya disibukkan dengan pekerjaan berarti buruk. Tidak Bu, tidak sama sekali. Ustazah, ada orang bilang sama saya, suami saya jarang ngaji, sedih hati saya. Ibu suami ibu ngapain? Kerja mulu. Bagus kerja Bu, daripada tidur. Iya, suami saya ngaji kagak mau, kerja dia ustazah, sibuk kerja, gila diajakin ngaji capek katanya. Hargain capeknya Bu, karena bisa jadi setiap keringat yang menetes dari dahinya, dari tubuhnya, dengan tujuan baiknya mencari nafkah anak-anak dan istrinya itu mendapatkan pahala zikir sama Allah. Pahala zikir. Jadi jangan disepelein. Bukan berarti kita yang rajin ngaji lebih mulia dari dia. Yang kagak ngaji itu buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Kemudian wa kaffa nafsuhu anisyahwata min ajli. Orang yang masuk surga selanjutnya, orang yang sering menahan syahwatnya demi Allah, untuk Allah. Saat dorongan hatinya ingin mengajak dia berbuat yang lalai, berbuat yang salah, berbuat yang dilanggar, berbuat yang maksiat, saat itu dia teringat oleh Allah. Dia diingetin Allah. Dah daripada saya begini berdosa, mending saya hindarin. Gak berani. Diajakin berbuat maksiat, gak berani. Diajakin melanggar, gak berani. Kenapa? Karena selalu diingatkan tentang Allah. Itu semuanya menjadi apa? Menjadi bekal kita. Oh, orang yang masuk surga adalah orang yang mampu menahan syahwatnya karena Allah. Istri punya banyak harap,
punya banyak keinginan. Saat muncul keinginan-keinginan itu lalu dia jadi bisa melewati batas menuntut pada suami. Saat itu salah apa kagak? Salah, Bu. Tetapi saat dia ingat, ya Allah, saya lagi pengen banget punya HP baru. Mau minta sama suami, tahu tuh suami ngap-ngapan beliinnya. Itu kan dorongan syahwat, Bu. Hawa nafsu. Ditahan dirinya. Enggak, ingat apa? Ingat Allah. Enggak boleh begitu ikutin syahwat, tahan. Sama apa lagi? Begitu juga misalnya udah tahu habis kajian pulang kata suami. Iya. Ajakannya apa? Ajakannya ngayap. Ajakannya main di luar. Ajakannya yuk dudukan, makan, kongko-kongko dulu. Kalau udah tahu di situ salah, lain kalau suaminya redoin ya. Kalau di situ udah tahu salah, ngumpet-ngumpet, suami kagak seneng, berarti kan dia lagi memperturutkan syahwatnya. Saat dia memperturutkan syahwatnya, lalu dia teringat, ini nggak benar, maka dia berhenti dengan alasan ingat Allah. Ini orang-orang yang mampu menahan syahwat, bukan hanya tentang godaan zina, godaan minuman keras, godaan makan uang riba, atau godaan makan uang anak yatim. Bukan cuma tentang itu. Kalau untuk hal sepele aja terbilang syahwat kita bisa menahan diri dapat pahala, apalagi menahan diri dari godaan semua itu. Hari gini minjem duit dari pinjol gampang. Tapi tahu kan kalau itu riba semua? Bermain itu semua riba. Orang yang makan dari uang riba, fannaru aula bih, neraka lebih pantas buat dia. Sampai segitunya Allah itu beri kita ancaman untuk jangan sampai terjerumus dalam riba. Tapi seberapa banyak orang yang begitu peduli? Enggak peduli karena alasan tuntutan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi Bu, begitu dia sedang butuh, dia tahan dirinya. Saya enggak mau kena riba, enggak mau kesentuh riba. Yang dia ingat cuman Allah. Ini orang yang layak masuk surganya Allah. Dia rela mungkin hari itu nggak ada isi piringnya, nggak ada isi piringnya buat dia makan, karena dia mau menghindari riba. Allah lebih akan agungkan dirinya ketimbang orang yang beralasan hari ini makan uang riba hanya karena untuk urusan piring makannya. Itu dua hal konteks yang berbeda. Gak sama, Bu. Jadi jangan disepelein. Menahan diri dari syahwat itu bagian yang membuat kita layak untuk masuk ke dalam surga. Kemudian fa inni awil gharib wa uamminul faqir. Allah yang berkata, sungguhnya aku ini menampung pendatang yang asing. Awil gharib, kamu orang yang jarang ngaji, dekat sama Allah aja, sholat aja berat. Kata Allah, sekalipun kamu asing, saya akan selalu menjadi penampungmu. Kamu gak dekat sama saya, berarti orang asing kan? Jarang sholat, jarang ngaji, jarang ibadah, jarang apa. Kata Allah, ani awil gharib, saya orang yang selalu menampung orang asing. Jangan sampai kita orang asing itu gitu ya. Tapi ingat, saya menampung orang asing. Wa uamminul faqir, dan saya juga kata Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepercayaan kepada orang fakir. Apa kepercayaannya? Yang fakir enggak akan fakir terus karena jaminan rezekinya ditanggung oleh dia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau semut kecil ada rezekinya, apalagi kita. Subhanallah, apalagi kita. Ikan paus itu besar, tapi dia bukan makan ikan besar, dia makan ikan kecil. Kan ikan kecil itu makanan dia, ya. Buat apa? Ada hikmahnya. Paus segede gitu makannya teri. Lah iya, teri makanannya. Dia makan ikan-ikan kecil. Untuk komposisi ukuran badannya kagak cocok sama makanannya. Istilahnya gitu. Tapi Allah sudah tentukan makanan dia teri. Makanan dia ikan kecil. Dia makan ikan kecil. Banyak.
banyak, tapi ada hikmahnya. Si ikan kecil itu setiap kali dia makan akan nyangkut di gigi-giginya. Karena ternyata itu sudah Allah siapkan untuk makanan binatang lain. Jadi dia itu makan untuk kenyangin perutnya, lalu yang nyangkut-nyangkut di giginya, dia kalau habis makan, dia akan muncul ke permukaan. Ngapain dia muncul ke permukaan? Nganga aja. Kalau bahasa kita, dia mau sikat giginya. Dia mau bersihin yang nyangkut-nyangkut di giginya. Ternyata itu sudah jadi derajatah rezeki burung-burung yang ada. Itu bayangin. Jadi tuh paus habis makan, dia selesai. Kalau kita pakai tusukan gigi, kan dia nggak punya tangan. Iya kan? Jadi Allah sudah bikin aturannya. Naik dia ke permukaan, dia nganga. Burung-burung datang. Makan dari gigi-giginya dia. Bayangin, kalau yang begitu aja nggak ketukar rezekinya, apalagi kita. Ya, orang nahan diri dari masalah yang Allah haramkan itu besarnya pahala luar biasa. Dan Allah jamin untuk orang fakir. Allah juga yang berkata, wa ukrimul yatim. Saya bukan hanya peduli sama fakir, orang susah, tapi saya juga peduli sama yatim. Allah Subhanahu wa taala bilang, saya yang memuliakan anak yatim. Berarti ini kan jadi pelajaran buat anak yatim. Gak usah repot nunggu dimuliain. Allah yang memuliakan kamu dengan datangnya hati orang-orang lembut yang peduli sama kamu. Kok bisa ada orang hari ini peduli sama anak yatim? Bisa. Siapa yang ngehadirin kepedulian itu? Allah. Jadi sekalipun kamu yatim gak usah mikirin masa depan kamu. Sekalipun kamu yatim gak usah takut gak ada yang ngasih makan kamu karena gak ada bapak. Kata Allah, saya akan memuliakan derajatmu. Artinya Allah gak mungkin ngambil orang tua kita kalau Allah seolah tidak mau menjadi penjamin kita. Kan gitu. Yang punya orang tua aja jaminannya Allah, apalagi yang kagak punya. Mikirnya kan mestinya gitu. Allah bilang wa ukrimul yatim. Masya Allah, yatim semua dimuliakan. Dan apa Allah katakan? Wa akunu lahu kal abrahim. Saya bagi anak yatim itu menjadi ayah yang sayang kepadanya. Benar banget. Di buku saya tuh jangan sedih, saya kan bilang orang yang tumbuh tanpa orang tua gak usah merasa terlalu kecewa. Kenapa? Karena saat Allah mengambil orang tuamu, Allah lah yang justru menggantikan posisi orang tuamu. Kamu gak sendiri. Kalau kita lihat kisahnya anak yatim yang Nabi lebaran keliling, toto ketemu ada anak di pinggir jalan gitu ya, yang sedang menangis karena gak punya ayah, gak punya bapak, gak punya ibu. Terus Nabi datang menawarkan diri menjadi ayah bagi dia. Kan gitu ya Bu. Begitu pulang didandani sama Sayyidah Aisyah, bangga betul jadi anaknya Nabi. Pulang-pulang main sama teman-temannya udah cakep, udah punya permen di genggamannya. Teman-teman nanya, ibumu pulang? Katanya dia bilang, yang kabur itu. Enggak. Lalu siapa yang bikin kamu rapi begini? Nabi, sekarang bapakku. Fatimah saudaraku, kata dia bilang. Aisyah ibuku. Waduh, dengan bangga tuh dia. Anak-anak kecil bilang apa? Coba bapak kita mati juga. Biar kita punya bapak Nabi Muhammad aja gitu. Artinya apa? Replacement, gantinya itu loh yang mahal. Gantinya Nabi jadi bapak itu mahal. Lah ini Allah menggantikan sosoknya. Jadi kalau ada kayak gini, nggak ada anak yatim kecewa diambil abahnya. Nggak ada ya, piatu kecewa karena nggak punya emak. Tahu bahwa ternyata Allah langsung yang menggantikan posisi tersebut. Kemudian lil aramil kazaujil atuf asyafu. Nih buat para janda. Janda-janda yang sedih, aduh nggak ada yang kasih nafkah. Kagak ada yang peduli, gak usah repot-repot cari suami orang. Kan gitu, nauzubillah. Gak usah.
Nggak usah repot-repot. Ceritanya kan citranya janda muda nggak enak tuh. Saya kasih tahu, mau kamu muda, mau kamu tua, apapun statusnya janda misalnya, ada sosok penyayang yang hilang, teman tidur yang hilang, teman cerita yang hilang, teman bersama dalam melangkah mengarungi kehidupan yang hilang. Jangan sedih, kata Allah. Saat kamu berstatuskan janda, kata Allah, aku jadi suami yang lembut dan penuh kasih kepadamu. Artinya apa? Kamu gak kekurangan kasih sayang hanya karena kamu gak punya suami. Kata Allah, aku gantikan posisi itu dengan aku yang menyayangimu, aku yang berlemah lembut kepadamu, kamu yang tidak seorang diri, kamu yang tidak sendirian. Ada aku, kata Allah. Ada aku. Tenang aja. Ngasih tahu sama kita, tidak usah merasa seorang diri. Kamu punya Allah. Kamu punya Allah. Jadi walaupun kan orang pikir, waduh kehilangan suami, kehilangan belahan jiwa. Lah emang begitu, Bu? Iya kan? Kehilangan belahan jiwa. Lalu bingung, ya Allah, dengan siapa nih setelah ini aku berbagi semua keluh kesah. Dengan siapa lagi aku berbagi cerita, seolah gak ada teman bicara dan seterusnya. Ingat ya, kamu punya Allah. Kamu punya Allah. Faman kanat hadhihi sifatu. Barang siapa yang menyandang sifat ini, sifat-sifatnya Allah. Sama janda dia peduli, sama yatim dia peduli, sama orang-orang fuqara dia pun peduli, dan dia punya sifat tawadhu. Dia juga punya sifat selalu mengingat Allah. Dia menahan diri dari syahwat. Dia peduli dengan orang asing dan lain sebagainya. Allah katakan, faman kana hadhihi sifatu. Siapa yang menyandang sifat-sifat ini? Kuntu mujiban lahu. Kata Allah, saya bakal menjadi orang yang paling tanggap, paling peduli, paling cepat datang kepadanya. Idza da'ani syai'an. Kalau dia mohon sesuatu sama saya, dia ngarep sesuatu dari saya, kata Allah, astajibu. Saya bakal ngabulin dia. Permintaannya, permohonannya dengan semua sifat indah yang dia miliki ini, kata Allah, kalau dia minta sesuatu sama saya, aku akan mengabulkannya. Wa idza sa'alani a'taituhu. Dan kalau dia meminta, baik itu hajat dunia, hajat akhirat, ya. Kalau dia mohon, saya kasih. Kalau dia minta, saya beri. Ya Allah. Semua dikasih. Sifat-sifat mulia. Maka sayangi diri kita. Karena sesungguhnya ingat, badan kita tuh lemah. Perjalanan yang kita tempuh jauh, kata Allah. Beban berat. Sementara jalan sempit, kata Allah. Diingetin kita. Ada yang maha mengawasi kita, yang selalu melihat. Allah. Berarti kita gak sendiri ya. Mau bebannya berat, jalannya sempit, segala macam perjalanan jauh, kamu gak sendiri. Gak usah Allah bilang apa? Wal ghadi rabbul alamin. Dan hakimnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya semesta alam. Jadi Allah itu gak mungkin salah dalam menentukan nasib. Kalau istilah bahasa lain saya suka bilang, Allah tidak pernah salah meletakkan beban pada pundak yang salah. Allah selalu meletakkan beban di pundak yang menurut Allah pundaknya kuat. Tidak pernah salah pundak dalam meletakkan beban, gak pernah. Allah gak pernah salah dalam menitipkan masalah pada seseorang, gak pernah. Karena dia yang paling tahu bahwa dia hakimnya. Ini yang pantas, ini yang tidak, ini yang layak, ini yang bukan. Maka dari situ kita belajar, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang ridho, hamba yang menerima dari semua ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Allah jadikan kita orang-orang yang tawadhu ya. Mudah-mudahan Allah tanamkan kerendahan hati dalam hati kita. Insyaallah Allah jaga kita dari semua perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya. Allah selamatkan kita dari godaan fitnah akhir zaman.
Allah berikan kita semua perlindungan dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan majelis taklim Miftahus Saadah, juga Bu Is yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan, segera kembali dipulihkan seperti sedia kala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga diri kita masing-masing yang kurang sehat semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dengan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhib bil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama bisirril Fatihah.